Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara melihat kehidupan ini merupakan sebuah kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika kita melihat kehidupan kita seperti itu, saya percaya saudara menjadi orang-orang yang selalu bersukacita, selalu hidup penuh pengharapan, dan selalu mengisi hidup ini dengan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang pasti suka dengan yang disebut dengan kesempatan. Tapi berapa banyak orang tidak menyadari jikalau kesempatan itu sudah ada di depan mata mereka. Namun ada juga yang salah menggunakan kesempatan itu, sehingga bukan menjadi berkat bagi dia, tapi menjadi sesuatu bencana dalam hidupnya. Orang tidak menggunakan kesempatan, ada banyak faktor dan ada banyak alasan. Ada orang tertentu yang tidak menggunakannya karena dia menghitung-hitung untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sehingga dia tidak menggunakan kesempatan itu. Tapi ada semacam orang yang memang suka dengan apa yang disebut dengan tunda-menunda. Atau ragu-meragu. Sehingga dia tidak pernah menggunakan kesempatan itu. Atau ada orang, kesempatan itu sudah di pelupuk matanya, tapi dia tidak siap menggunakannya. Sayang sekali bukan? Namun ada orang, saudara, yang justru menciptakan kesempatan. Dia bukannya menunggu kesempatan itu datang. Orang semacam ini pastilah orang-orang yang setiap waktunya dia gunakan sebaik-baiknya. Dengan tujuan yang jelas. Sehingga ketika kesempatan emas itu datang, dia pasti tidak pernah melewatkannya. Dia pasti merengkuhnya. Dan dia menjadi orang yang diberkati. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 12, ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang miskin." Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kota Betania sangat kita kenal karena di sana ada keluarga Maria, Marta, dan Lazarus, 3 bersaudara ini. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan tentu mereka adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem terakhir kalinya, maka Tuhan mampir ke rumah daripada Marta dan Maria, yaitu di kota Betania. Kali ini ada sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, termasuk mengejutkan murid-murid Tuhan Yesus. Karena kali ini Maria, dia mengurapi Yesus Kristus dengan minyak yang sangat mahal. Kalau menurut perhitungan Yudas Iskariot, seorang bendahara ini adalah harganya seharga upah buruh selama 1 tahun. Dan itu dituangkan kepada Yesus Kristus oleh Maria. Bukankah ini sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan sekali? Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari kisah ini? Yang pertama, kita dapat menggunakan kesempatan emas sebaik-baiknya
Jikalau kita selalu menggunakan setiap waktu sebaik-baiknya. Firman Tuhan berkata, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyaikanya dengan rambut, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, Alkitab berkata, 6 hari lagi akan Paskah. Dan kita tahu, saudara-saudara, ini adalah Paskah terakhir bagi Yesus. Karena kali ini, Yesus yang menjadi korban Paskah bagi umat manusia. Dan saudara, pada saat-saat seperti itu, Yesus diundang makan oleh keluarga Maria. Dan pada saat itu, Maria mengurapi Yesus dengan setengah kati minyak yang mahal, minyak narwastu yang murni itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah Maria tahu ini adalah kali yang paling terakhir Yesus mampir ke Betania? Dan setelah itu, dia mati di atas kayu salib. Saudara, Marta, Maria maupun Lazarus sama dengan murid-murid yang lain. Tidak ada seorang pun yang mempunyai perkiraan bahwa Yesus akan mati. Karena mereka melihat Yesus penuh kuasa. Yesus penuh kebaikan. Yesus luar biasa. Siapakah yang sanggup menangkap dia? Namun mengapa Maria bisa mengurapi Yesus 6 hari sebelum Paskah itu? Bukan karena Maria tahu. Kalau kita membaca kitab Injil, Maria adalah seorang yang selalu menggunakan setiap kesempatan ketika berjumpa dengan Yesus. Kesempatan itu tidak pernah disia-siakannya. Dan jikalau saudara membaca Alkitab, maka saudara menemui setiap kali Maria berjumpa dengan Yesus, Maria selalu berada di bawah kaki Yesus Kristus. Dia selalu menundukkan diri di bawah kaki Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, meskipun dia tidak mengerti apa itu kesempatan emas, tapi dia telah menggunakannya. Yaitu dia mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali tidak mengisi kesempatan demi kesempatan dengan baik. Karena kita pikir masih ada kesempatan lain. Kita seringkali tidak mengisi kesempatan demi kesempatan dengan baik. Karena kita tidak anggap bahwa kesempatan itu kesempatan emas. Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Kita tidak pernah memikirkan bisa melayani Yesus, hidup bagi Yesus adalah sebuah kesempatan. Sampai satu kali kita baru sadar, kita sudah kehilangan kesempatan itu. Dan menyesal pun tidak ada gunanya. Saudara, orang yang bijaksana adalah setiap saat dianggap kesempatan untuk boleh hidup bagi Yesus, untuk melayani dia. Sehingga ketika kesempatan emas itu datang, dia tidak sadar, dia telah mengisinya sebaik-baiknya. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dia telah mengambil kesempatan emas itu. Saudara, biarlah saudara menjadi orang-orang seperti itu. Orang-orang berbahagia. Karena ketika kesempatan emas itu datang, saudara menggenggamnya. Saudara mengisinya. Dan saudara menjadi orang yang berbahagia. Pakailah setiap waktu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Tidak ada hal-hal yang lebih berharga daripada itu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kesempatan seringkali memberitahukan kepada kita bahwa kemauan dan kemampuan tidak selalu dapat terwujud tanpa kesempatan itu.
Setelah firman Tuhan berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Saudara-saudara memperhatikan apa yang dilakukan Maria. Maka Yudas Iskariot berkomentar bahwa lebih baik minyak narwastu dijual harga 300 dinar. Lalu dibagikan kepada orang miskin. Itu adalah pendapat Yudas Iskariot. Apakah pendapat ini benar? Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia melakukannya, karena mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Maria lakukan? Maria tidak sadar. Itu adalah kesempatan emas yang dia tidak bisa lakukan. Bahkan murid-murid yang lain pun tidak dapat melakukan. Apakah itu, saudara? Yaitu merempahi jasad Tuhan Yesus. Saudara, siapakah di antara mereka yang dapat menyangka bahwa mereka pun tidak sempat untuk merempahi jasad Tuhan Yesus yang mati? Kenapa tidak sempat? Karena mereka takut. Mereka pun tidak sangka bahwa Yesus mati dengan cara yang begitu keji di depan algojo Romawi. Dan siapakah yang berani menurunkan jasad Tuhan Yesus dari atas kayu salib? Tidak seorang pun dari murid-murid yang berani. Bahkan dikatakan Yusuf Arimatea yang berani menurunkan Yesus dari kayu salib. Dia pun buru-buru merempahinya karena hari Sabat akan tiba. Saudara perhatikan, dari semua murid Yesus yang begitu dekat, tidak seorang pun yang sempat merempahi pada waktunya. Tetapi Maria, dia telah mengurapi Yesus sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perkataan Yudas Iskariot kelihatannya benar. Tetapi Maria memilih yang terbaik, yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar kata kesempatan, ini tidak dapat dibeli oleh apapun. Oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan masih memberikan saudara kesempatan, saudara, mari kita mengambilnya. Kita menjadi orang bijaksana ketika kita melakukan hal itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui peristiwa ini, kami menjadi orang bijaksana, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pakai sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian kami menjadi orang yang beruntung, karena kami sudah mengerjakan yang setepat-tepatnya dan sebaik-baiknya dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.